Pagi Pak, perkenalkan nama lengkap saya Maria Yunita Asum, NPM 19201036, Fakultas Kesehatan dan Pertanian, Prodi Keperawatan 2B Universitas Katolik Santo Paulus Seruteng. Baik Pak, di sini saya mau menjelaskan materi tentang krisis lingkungan. Yang pertama, saya mau menjelaskan pengertian dari krisis lingkungan. Krisis lingkungan adalah deteriosis lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Kerusakan lingkungan ekosistem merupakan punahnya fauna dan air. Yang kedua, faktor penyebab krisis lingkungan. Yang pertama, faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada besarnya gempa bumi. Yang ketiga, banjir. Banjir juga dapat terjadi karena faktor alam, misalnya hujan dan gunung meletus. Yang kelima, faktor manusia. Faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Ketiga, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara karena adanya zat-zat polutan yang mengatur udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat tertentu seperti AC dan kendaraan bermotor. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanah menurun. Yang keempat, sumber-sumber pencemaran udara. Sumber-sumber pencemaran udara yaitu adanya letusan gunung berapi, yang kedua akibat kebakaran hutan, yang ketiga sumber air panas. Yang kelima, jenis-jenis polutan berbahaya. Yang pertama, materi partikulat. Partikel ini terdiri dari komponen seperti nitrat, sulfat, dan partikel ini berukuran kecil sehingga mudah masuk ke dalam hidung dan paru-paru. Yang kedua, sulfur dioksida. Pembahan bakaran fosil dapat melepaskan zat berbahaya seperti sulfur dioksida. Yang ketiga, karbon monoksida. Pencemaran udara akibat limbah pabrik dapat melepaskan karbon monoksida. Yang keempat, nitrogen dioksida. Emisi berbahaya dari kendaraan bermotor, industri, bahan bakar fosil, dan kompor yang menggunakan gas dapat melepaskan gas nitrogen dioksida yang berbahaya. Yang ketujuh, dampak kerusakan lingkungan, yaitu kerusakan bangunan, tanah longsor, perubahan struktur tanah dan bangunan, krisis air bersih, dan tsunami. Upaya-upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama, upaya mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida. Yang ketiga, selalu mengolah limbah industri sebelum dibuang. Mengolah kembali sampah yang sudah terurai. Yang kedua, upaya mengatasi pencemaran udara. Tanam tanaman penangkal polusi. Yang kedua, hindari kebakaran sampah. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, hemat listrik. Gangguan kesehatan akibat logam berat. Yang pertama, arsen. Arsen sebagai mikronutrien dibutuhkan oleh tubuh, tetapi penggunaan dalam dosis besar bersifat toksis. Toksitas non-kanker dari arsen meliputi penebalan kulit, diskolorasi kulit, sakit lambung, muntah, diare, paralisis parsial, serta kebutaan. Yang kedua,
Berlium. Berlium pada manusia bersifat toksis melalui paparan inhalasi, kontak kulit, kontak mata, dan melalui makanan dan minuman. Yang kedua, kromium adalah logam berat yang melimpah, terdapat di alam dengan bentuk oksida. Yang keempat, nikel. Nikel bagi manusia merupakan faktor yang membantu metabolisme. Yang kelima, kobalt. Kobalt merupakan nutrisi esensial yang merupakan bagian dari vitamin B12 yang berfungsi memproduksi sel darah merah. Yang keenam, tembaga. Tembaga dalam jumlah kecil merupakan unsur bagi makhluk hidup. Yang ketujuh, besi. Besi adalah logam esensial bagi tubuh yang dalam dosis tinggi bersifat toksis, sedangkan dalam dosis rendah mengakibatkan defisiensi. Baik Pak, itu saja materi yang saya sudah jelaskan. Saya mengucapkan terima kasih.